Ilmunya ada 3. 1, catat ya. Mulailah dari tempat kamu berada. Yang kedua, gunakan apa yang kamu miliki saat itu. Yang ketiga, lakukan yang bisa kamu lakukan. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan, mulailah dari tempat kamu berada. Sudah, gak usah dipikirkan. Saya hari ini orang jahat, gak apa-apa. Orang jahat punya masa depan. Karena orang suci hari ini pun kan pernah punya masa lalu. Jadi kenapa kita takut? Mulailah dari mana kamu berada. Yang saya maksud berada bukan sekedar tempat. Kondisi mentalmu, kondisi pikiranmu, kondisi hidupmu, mulailah dari situ. Dari situ mulai. Jangan menunggu memulai untuk sempurna. Mulai dari mana kamu berada. Yang kedua, ilmu yang kedua, gunakan apa yang kamu miliki. Masa kita tidak punya apa-apa? Ada yang berani mengatakan tidak punya apa-apa? Punya nafas nggak sekarang? Nah. Tangannya bisa digerakkan? Kaki bisa digerakkan? Mata bisa melihat? Otak mikir? Masih bisa ngunyah makanan? Masih bisa mengeluarkan kotoran makanan? Hebat itu. Berarti ada yang kita miliki. Gunakan apa yang kau miliki. Berarti kalau begitu, saat ini kita bisa berbuat baik dengan yang kita miliki? Bisa. Bisa mengantarkan orang yang susah berdiri? Bisa mengantarkan orang ke toilet? Subhanallah. Dan yang ketiga, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Siapa yang hafal? Yang pertama, mulailah dari mana kamu berada. 2, gunakan apa yang kau miliki. 3, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Perubahan akan terjadi. Percaya sama saya. Semua orang besar mulainya dari situ. Hari ini saya cuma punya HP. Terus masih bisa mencet-mencet itu HP. Masih bisa. Masih bisa mencet YouTube gitu, TikTok. Mulai aja dari situ. Perubahan akan terjadi. Nah, kita ini kan selama ini membayangkan perubahan itu harus sempurna dulu segalanya. Padahal rumusnya 3 aja. Ulangi. 1, mulailah dari mana kamu berada. 2, gunakan apa yang kau miliki. 3, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Kapan? Sekarang. Gak usah menunggu nanti. Berkah akan datang. Karena Pak, setiap kebaikan yang kita lakukan akan berbuah kebaikan. Apapun itu, sekecil apapun itu. Nah, ternyata semua yang bersifat materi ini bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan materi. Ternyata materi ini pun sebetulnya bisa memuliakan jiwa kita. Jadi 1, cara memuliakan jiwa tadi, berilah jiwa dengan nutrisi. Nutrisinya, nutrisi jiwa. Yang kedua, untuk memuliakan jiwa, ternyata materi pun bisa memuliakan jiwa. Kapan? Kalau materi digunakan untuk membuat orang lain bahagia. Karena saat kita menggunakan materi untuk membuat orang lain bahagia, maka jiwa kita pun akan bahagia. Disitulah hidangan langit tidak akan terduga datangnya luar biasa. Nih, saya kasih tahu ya, hidangan langit ini sebetulnya tidak usah menunggu meditasi, tidak usah menunggu tafakur, tidak usah menunggu sholat khusyuk. Setiap saat hidangan langit itu bisa datang. Setiap saat. Makanya orang yang berkesadaran, Idul Fitrinya setiap saat. Bukan setahun sekali Idul Fitri. Udah setahun sekali, cuman makan besar, cuman masak-masak, itu semua hidangan dari bumi. Betul nggak? Orang yang berkesadaran bisa mendapatkan hidangan langitnya setiap saat. Yuk sekarang, kita bikin Allah tersenyum. Pernah lihat Allah tersenyum? Yang belum lihat Allah tersenyum, acungkan tangan. Yang belum pernah lihat Allah tersenyum, acungkan tangan. Nggak usah malu-malu. Ada? Gampang. Ada duit nggak sekarang di saku? Ada? Betul? Ini untuk yang belum lihat Allah tersenyum. Acungkan tangan dulu. Yang belum lihat Allah tersenyum. Oh, semuanya udah bisa melihat Allah tersenyum ya? Ya udah. Berarti salah sasaran saya nanyanya. Atau kalau gitu pertanyaan diubah. Ingin melihat Allah tersenyum lagi? Ya? Oke.
Bahagiakan orang di sekitar kita. Bahagiakan. Ketika dibahagiakan mereka tersenyum. Itulah kita sudah membuat Allah tersenyum. Jadi kuliah kita hari ini tidak panjang, sederhana aja. Yang paling penting sekarang kita tahu bahwa semua realitas kehidupan adalah pertolongan Allah. Itu kuncinya kuliah kita hari ini. Ya, yang diinginkan pertolongan Allah, yang tidak diinginkan adalah pertolongan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.